Joseph, kita sudah melihat rilis dari data inflasi di bulan Februari yang mencatatkan deflasi ini masih berlanjut sejak Januari kemarin. Lalu apakah ini sudah sesuai ekspektasi dan seperti apa keadaan di lapangan saat ini? Ya, sebetulnya saat ini karena memang menjelang Ramadan, ekspektasi kita sebetulnya tentang hasil dari penjualan harusnya meningkat. Tapi kalau memang faktanya sekarang deflasi, menurut saya ini tadi faktornya juga disebutkan tidak banyak dari sisi groceries atau FMCG. Nah, menurut saya sih yang kita dapatkan dari anggota saat ini pencapaian dari para peritel khususnya masih sangat-sangat rendah. Kecuali terakhir minggu Februari menuju ke awal Maret kemarin yang merupakan awal puasa biasa. Itu memang terjadi pelonjakan yang cukup luar biasa, apalagi awal bulan plus itu weekend. Nah, jadi prinsipnya adalah masih belum sesuai dengan harapan, belum bisa dihubungkan antara deflasi itu sendiri dengan pembelanjaan. Apakah karena deflasi berarti harga turun? Sebetulnya tidak, karena banyak beberapa fakta bahwa memang sektor dari di groceries itu mengalami peningkatan. Saya mendapatkan informasi dari anggota, contohnya kelompok noodles itu bisa naik sampai 8%-an. Tapi memang untuk minuman segala macam 2-3%. Jadi seperti tadi disampaikan memang faktor deflasi ini tidak banyak di bagian makanan, tapi lebih banyak di kayak air, perumahan dan seterusnya. Kira-kira. Baik, artinya bisa disampaikan bahwa sebenarnya deflasi ini juga salah satunya dipicu oleh penurunan daya beli atau yang mungkin belum bisa kembali seperti seharusnya. Saya tidak terlalu setuju antara daya beli dengan deflasi karena faktor pengukuran inflasi dan deflasi tidak selalu berhubungan dengan daya beli. Tapi kalau kita mau fokus kepada daya beli, kita bisa pastikan bahwa daya beli masyarakat sekarang memang sedang ketat. Nah, itu terbukti dari penjualan Januari-Februari yang masih sangat berat sekali dirasakan oleh khususnya peritel. Jadi saya belum bisa melihat antara hubungan deflasi dan kemampuan daya beli karena memang korelasinya sangat jauh sebetulnya menurut saya. Daya beli benar-benar kemampuan mereka membelanjakan uang mereka dan itu terasa sangat berat. Baik, kalau kita melihat di bulan suci Ramadan, ini kan biasanya menjadi bulan yang paling diharapkan oleh semua lini bisnis begitu. Salah satunya juga mungkin peritel begitu. Namun dengan keadaan daya beli yang tadi Bapak sampaikan juga masih lemah saat ini. Apakah harapan di tahun ini bisa mungkin kita capai seperti di tahun yang lalu? Atau mungkin menurut Hipindo ini akan jauh melemah? Iya, jadi tahun ini agak sedikit spesifik Ibu Ana, karena begini, biasanya kita sangat menggantungkan bulan-bulan Ramadan dan Idul Fitri sebagai kayak panenan bagi peritel. Nah, tahun ini adalah tahun yang khusus karena dia maju ke quarter one, di quarter 1 di mana Januari, Februari, dan Maret. Nah, bayangkan nanti 9 bulan setelah ini, April sampai Desember, itu tidak ada sesuatu yang men-trigger peningkatan retail. Semuanya habis di quarter one. Dan faktanya, Januari, Februari kita tidak mendapatkan angka penjualan yang sangat memuaskan. Jadi sebetulnya kalau ditanya optimismenya, kita agak sedikit ragu-ragu. Oleh sebab itu, Hipindo juga membuat suatu program yang cukup besar menurut saya, namanya BINA, belanja di Indonesia saja. Nah, tanggal 12 Maret nanti kita akan launch ini supaya memberikan semacam semangat kepada masyarakat Indonesia untuk belanja lagi di Indonesia. Kira-kira itu kondisinya. Jadi agak sedikit menakutkan karena ditarik ke quarter one Januari sampai Maret dan Januari Februari sendiri kurang begitu bagus. Jadi sangat tergantung bulan Maret ini. Tadi pagi saya sempat Zoom dengan teman-teman di daerah Bali dan Jawa Timur. Mereka all out. Pengen bulan Maret ini semuanya bisa dijual gitu. Kira-kira baik, tapi kalau analisa dari Hipindo sendiri, selain itu faktor apa yang juga mungkin membuat penjualan di bulan Januari dan Februari ini tidak sesuai harapan? Apakah memang karena juga ada peningkatan PPN 12% untuk barang-barang mewah yang membuat mungkin masyarakat menengah atas ini tidak belanja di Indonesia lagi? Jadi sebenarnya begini, saya rasa cara pembelanjaan orang sudah mulai berbeda karena begini, kita lihat dari pasar, kita itu dibagi dua besar. Ada modern trade, ada general trade. Yang general trade ini agak susah di-track ya, karena komposisinya sebenarnya secara total itu besar sekali sampai 60-70%. Nah di modern trade yang bisa track sebagai anggota kami, dari 30% ini sebetulnya tidak menunjukkan adanya suatu peningkatan yang sangat signifikan. Nah itu yang membuat kita khawatir sebetulnya. Bagaimana nantinya bisa terus meningkatkan
ekspektasi bahwa mereka akan terus belanja. Padahal sebetulnya kekuatan mereka belanja sudah benar-benar melemah. Nah, kalau ditanya kenapanya, nah Januari juga banyak orang bilang pendidikan anak-anak banyak sekali harus dibayar di bulan Januari untuk tahun ini. Dan berarti istilahnya kekuatan keuangan keluarga sedikit terkuras untuk pembayaran pendidikan anak-anak. Tapi juga ini efek sejak terjadi di kuartal 4 di tahun lalu. Penurunan di retail semakin lama semakin terlihat. Jadi kalau mau sedikit agak dibahas, sedikit umum, banyak orang menyisihkan uang mereka sekarang tidak fokus kepada pangan, tapi lebih ke lifestyle. Nah ini juga selalu dibicarakan karena kekuatan medsos, di mana orang suka sekali untuk menikmati lifestyle yang lebih baik di mata sosmed gitu ya, sehingga traveling dan leisuring itu menjadi kayak sesuatu yang menjadi lebih utama bagi mereka. Tapi ini hanya dari satu sisi yang berhubungan dengan sosmed. Tapi secara umum memang benar-benar ketat sekali kekuatan dari pembelanjaan. Dan ingat tadi bahwa ada modern trade dan general trade. Nah sekarang ini juga banyak sekali produk-produk second brand. Second brand ini juga memberikan kesempatan bagi orang-orang berbelanja dengan lebih ekonomis. Regardless quality-nya bagaimana. Dan ini juga tentu mengganggu dari perolehan volume dari sales itu sendiri. Jadi terjadi banyak shifting dan evolution dari cara belanja masyarakat Indonesia. Kita lihat bahwa brand-brand yang terkenal, maksudnya brand yang tinggi, itu juga sudah mengalami tekanan.